Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama Bapak Asep Tarbini. Bapak di sini sebagai pengajar di Teknik Pemesinan. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bapak ingin mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswa kelas 10 Teknik Pemesinan. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Cipendei. Nah, pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang kompetensi keahlian teknik pemesinan. Apa saja yang ada di kompetensi teknik pemesinan, ya. Seperti itu. Nah, untuk pembelajaran sendiri, kita tidak bisa melakukannya secara biasa atau secara normal karena di dalam kondisi pandemi. Tapi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pembelajaran daring ini bisa terlaksana semaksimal mungkin. Oke, kita mulai saja penjelasannya. Nah, kompetensi teknik pemesinan merupakan jurusan yang memperkenalkan dan mempelajari proses pengerjaan komponen mesin atau peralatan lainnya yang memerlukan perencanaan dan proses pengerjaannya dengan menggunakan alat-alat mesin perkakas industri. Jadi di teknik pemesinan itu kita bekerja dengan mesin-mesin atau perkakas-perkakas yang standar dengan industri. Jadi ketika nanti ada pembelajaran tatap muka di sekolah, kalian jangan kaget ketika nanti datang ke sekolah berhadapan dengan mesin-mesin yang mungkin baru saja kalian lihat ya. Jadi kita belajar mesin-mesin yang ada di industri. Kemudian karakteristik pembelajaran, kita di teknik pemesinan mempunyai karakteristik pembelajaran yang berbeda dengan karakteristik pembelajaran di jurusan yang lain. Yang pertama, kita di sini di teknik pemesinan bekerja dengan berbagai macam peralatan teknik. Ya, berbagai macam peralatan teknik ini ada yang berupa mesin ataupun non-mesin. Kalau mesin itu dioperasikan menggunakan listrik, kalau non-mesin peralatannya dioperasikan secara manual menggunakan tenaga manusia. Kemudian waktu praktek yang relatif panjang dan cukup melelahkan secara fisik. Jadi kalian yang masuk ke teknik pemesinan itu harus berani capek atau siap capek karena memang prakteknya cukup lama dan cukup menguras energi secara fisik ya. Jadi kalau misalnya nanti ada tatap muka, kemudian praktek di bengkel di sekolah, diusahakan dari rumah harus selalu sarapan karena perlu fisik yang prima untuk menghadapi praktek di teknik pemesinan. Kemudian yang ketiga, resiko kerja yang tinggi. Nah, berbeda dengan jurusan yang lain seperti RPL atau AKL, resiko kerja yang tinggi ada di jurusan teknik pemesinan. Ya, karena berhubungan dengan mesin-mesin besar ya, mesin-mesin industri, maka resiko kerjanya pun cukup tinggi ya. Jadi jangan sampai kita mengalami kecelakaan kerja ketika praktek. Jadi resiko kerja yang tinggi ini merupakan perhatian yang khusus ya di jurusan teknik pemesinan. Nah, jadi nanti untuk mengurangi resiko kerja yang tinggi, kalian akan dibekali dengan pengetahuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi di bengkel itu kalian akan diajarkan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dipakai, dan apa yang tidak boleh dipakai. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Nah, kemudian materi-materi pelajaran di jurusan teknik pemesinan akan Bapak jelaskan. Yang pertama, di kelas 10 kalian akan mempelajari mengenai gambar teknik pemesinan atau gambar teknik mesin. Nah, bagi kalian yang suka menggambar, mungkin pelajaran gambar teknik mesin akan menarik meskipun teknik menggambar ini berbeda dengan gambar-gambar seni rupa ya. Karena di dalam gambar teknik mesin itu harus memperhatikan yang namanya ukuran, ketebalan, dan ketipisan garis ya. Kesimetrisan itu sangat diperhatikan. Nah, contohnya seperti ini, ada gambar. Nah, gambar-gambar ini itu harus digambar ya secara manual
Kalau untuk kelas 10 menggambarnya menggunakan pensil dan penggaris ataupun alat gambar yang lainnya secara manual ya, seperti ini. Dan itu harus dilengkapi dengan ukuran-ukuran. Jadi gambar teknik mesin ini berbeda dengan gambar seni rupa. Kemudian yang berikutnya ada pekerjaan dasar teknik mesin. Nah, kalau pekerjaan dasar teknik mesin ini nanti kalian akan diajarkan atau akan belajar menggunakan perkakas tangan. Yang tadi di awal Bapak sebutkan ada peralatan non mesin ya. Jadi peralatan yang harus kita operasikan menggunakan tenaga sendiri. Nah, seperti di gambar yang ini dinamakan dengan ragum. Nah, ragum ini peralatan yang digunakan untuk menjepit benda kerja di sini. Kemudian di sini ada kikir ya, kikirnya bermacam-macam. Jadi kalian untuk menghaluskan benda kerja itu harus menggunakan kikir ya, secara manual. Itu. Kemudian ada obeng, palu, gergaji besi, gergaji kayu. Ya, jadi kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pemotongan itu menggunakan perkakas gergaji. Nah, di sini di pekerjaan dasar teknik mesin, perkakas yang digunakan itu perkakas tangan ya. Jadi non mesin. Nah, makanya tadi Bapak sebutkan bahwa stamina harus kuat ya, harus prima. Itu karena menggunakan perkakas seperti ini untuk memotong besi yang tebal itu cukup melelahkan ya. Jadi kalau tidak biasa akan cepat lelah atau cepat pegal ya. Nah, ini contoh-contohnya, ini ada siswa yang sedang melakukan penghalusan mengikir di atas ragum seperti ini. Nanti kalau ada kesempatan kalian belajar tatap muka di bengkel, mungkin kalian akan mengalami hal-hal yang seperti ini. Kemudian dasar perancangan teknik mesin. Nah, ini adalah pelajaran yang akan kalian dapatkan dari Bapak. Jadi pelajaran dasar perancangan teknik mesin itu gurunya Bapak ya. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang ilmu bahan. Ya, jadi bahan-bahan yang akan kita kelola di teknik pemesinan itu berbagai jenis ya. Logam itu ada logam ferro, logam non ferro, tingkat kekerasan benda, perlakuan logam, itu kita akan pelajari di pelajaran dasar perancangan teknik mesin. Ya, yang meskipun kita biasanya lebih berkutat di benda kerja baja dan besi, tetapi kita juga perlu tahu ya jenis-jenis logam itu seperti apa. Itu untuk kelas 10. Nah, nanti ketika kalian nanti naik ke kelas 11, ada gambar teknik manufaktur. Kalau tadi di kelas 10 gambar teknik mesin, di kelas 11 ada namanya gambar teknik manufaktur. Nah, kalau dalam gambar teknik manufaktur, nah di sini kita belajar menggambar menggunakan komputer. Kalau tadi menggunakan pensil, penggaris, jangka sorong, ataupun jangka pensil ya, busur derajat secara manual. Nah, kalau misalnya di gambar teknik manufaktur, kita menggunakan aplikasi yang ada di komputer untuk menggambar benda kerja. Nah, ini contoh-contoh kakak kelas kalian yang sedang melakukan praktek ya. Seperti ini nanti kalian akan diajarkan. Jadi meskipun kalian masuk ke jurusan teknik mesin ya, kalian tetap akan dibekali pembelajaran menggunakan komputer yang cukup intens. Jadi ada 4 jam pelajaran untuk gambar teknik manufaktur ya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada teknik pemesinan bubut. Nah, di sini kita akan belajar mengenai pengoperasian mesin bubut untuk membentuk benda kerja. Nah, ini akan dipelajari di kelas 11 dan kelas 12. Kenapa nggak di kelas 10? Karena ini untuk pengerjaan mesin bubut ini memerlukan keterampilan dan ketelitian yang luar biasa tinggi ya. Kemudian resiko kerjanya juga sangat tinggi. Jadi nanti kalian akan pelajari di kelas 11 teknik pemesinan bubut. Kemudian selanjutnya ada teknik pemesinan fries. Nah, di sini kalian akan menggunakan mesin fries. Sama halnya dengan bubut, teknik pemesinan fries juga akan dipelajari di kelas 11 ya. Membentuk benda kerja dengan mesin fries. Kemudian
teknik pemesinan CNC. Nah, berbeda dengan bubut dan fries yang tadi, kalau di pemesinan CNC ini peralatan mesin yang otomatis yang sudah cerdas. Nah, CNC sendiri ini singkatannya dari Computer Numerical Control. Jadi mesin ini dioperasikan atau dikendalikan berdasarkan komputer, ya, program yang kita masukkan ke dalam komputer. Jadi meskipun jurusan pemesinan, tetap kalian akan dibekali dengan pengetahuan di bidang komputer yang cukup intens juga, ya, tidak kalah dengan jurusan TKJ atau jurusan RPL. Karena di mesin-mesin industri zaman sekarang banyak menggunakan sistem yang sudah otomatis seperti CNC. Kemudian yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, jadi kalian sebagai siswa SMK diharapkan ketika belajar ataupun nanti setelah lulus itu mampu menghasilkan produk-produk yang kreatif dan berwirausaha. Artinya produk-produk yang kalian ciptakan atau kalian buat itu harus bisa dijual, harus mempunyai nilai jual sehingga menghasilkan keuntungan bagi kalian. Nah, untuk industri kreatifnya sendiri atau produk kreatif yang akan kalian buat biasanya di teknik pemesinan berhubungan dengan pengelasan. Jadi ada pelajaran tambahan, ya, di teknik pengelasan. Nah, biasanya kita membuat produk-produk dari besi, ya. Nah, contohnya yang ada di gambar di sini, ini adalah kakak-kakak kelas kalian yang sedang melakukan pengelasan membuat pagar. Jadi produknya itu macam-macam, bisa pagar, teralis, kemudian pot bunga, ya, rak, seperti itu. Jadi dengan belajar produk kreatif dan kewirausahaan, diharapkan kalian mampu menghasilkan produk yang bisa menghasilkan nilai uang, ya. Jadi bisa dijual, menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Nah, kemudian di jurusan teknik pemesinan yang perlu ditekankan adalah kesehatan dan keselamatan kerja, ya. Jadi ketika praktek itu diusahakan selalu menggunakan alat pelindung diri. Kemudian selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh instruktur atau guru, ya. Seperti itu. Nah, mungkin itu materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang akan kalian terima selama belajar di jurusan teknik pemesinan. Adapun peluang usaha atau peluang kerja kalian ketika lulus itu lumayan terbuka. Banyak industri yang memerlukan lulusan teknik pemesinan. Ataupun jika kalian tidak ingin bekerja di industri, kalian mau berwirausaha, itu kalian bisa, ya, bisa membuka bengkel pengelasan, jasa bubut, ya, seperti itu, ya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Untuk kedepannya kita tetap belajar berupa daring, ya, melalui video ataupun melalui Google Classroom. Jadi mudah-mudahan dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita lalui bersama bisa menghasilkan atau bisa memberikan kesan-kesan dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Ya, akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.